Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisin Rayani dengan NIM 2403112856, mahasiswa Sistem Informasi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas jaringan komputer, yaitu menghubungkan dari satu laptop dengan laptop lainnya menggunakan kabelan tipe cross. Nah, di sini kita langkah pertama yaitu menghubungkan atau mencolokkan dari si kabelan ini ke satu PC ke PC yang satunya. Oke, setelah sudah kita sambungkan, nah kita lanjut ke layarnya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke dalam PC-nya. Ini PC pertama. Nah, di PC pertama ini yang harus kita pastikan, yaitu adalah networking-nya harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke sistem. Ke setting sistem. Kemudian kita masuk ke bagian network dan internet. Nah, di sini ada Ethernet. Kita klik icon Ethernet. Kemudian di sini ada IP assignment. Nah, di IP assignment ini kita edit. Diedit. Nah, di sini dia automatic DHCP. Kita ubah menjadi manual. Di manual kita pilih IPv4, kita on-kan. Nah, di sini kita masukkan IP address si laptop 195.432. Kemudian kita memasukkan subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, dan 0. Kita save. Nah, kemudian setelah kita sudah memasukkan si IP address dan juga subnet max-nya, kita selanjutnya yaitu memasukkan, kita masuk ke privacy security. Privacy and security, dan juga kita masuk ke Windows security untuk mematikan si firewall. Di sini ada firewall and network protection. Nah, di sini ada 3 yang masih on, firewall domain, private, and public. Yang ketiga-tiganya ini harus kita off-kan karena apa? Karena agar bisa nanti terhubung dengan laptop yang kedua. Ini kita off-kan. Kemudian yang kedua ada private network juga kita off-kan. Kemudian yang terakhir ada public network juga kita off-kan. Nah, sudah ketiga-tiganya nih kita off-kan, domainnya private dan juga public. Kemudian selanjutnya kita membuat akun. Kita kembali dulu. Nah, kita kembali, kita masuk ke dalam akun. Nah, di akun ini kita menambah other user. Kita add akunnya. Nah, di add akun ini kita masukkan username kita. Username kita, contohnya di sini adalah Esi. Kita enterkan passwordnya untuk simpelnya 1-8, 123456678. Re-enter 123456678. Nah, selanjutnya kita security question. Name-nya kita tulis saja nama Esi, bebas untuk diisi apa aja. Ini Bukit Tinggi. Kemudian Esi. Nah, next. Nah, di sini sudah tercreate nih satu user yaitu bernama Esi. Selanjutnya kita pindah ke laptop 2 untuk mengkoneksikan si akun ini. Oke, di sini kita sudah berada di laptop yang kedua. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke settingannya terlebih dahulu. Nah, di settingan ini kita pilih yaitu network dan internet. Di bagian ini sama seperti yang kita lakukan di laptop yang pertama, yaitu di bagian Ethernet. Di bagian IP assignment kita edit. Kita ubah dari automatic menjadi manual. Kita pilih 4. Kita masukkan IP address-nya 195.433. Subnet max-nya 255, 255, 2550. Kita save. Nah, kemudian setelah kita sudah kita ubah nih IP assignment-nya, kita lanjut ke bagian matikan firewall-nya. Di bagian privacy and security,
Kemudian di bagian Windows Security, dan di bagian Firewall and Network Protection. Sama seperti yang tadi, ada 3 yang harus kita off-kan. Ada domainnya, kemudian ada private networknya, kemudian ada yang terakhir, public networknya kita off-kan. Nah, kemudian setelah ketiga-tiganya nih kita off-kan si firewall-nya, domain, private, and public. Kemudian selanjutnya adalah kita pingkan IP laptop yang pertama di laptop yang kedua. Kita masuk ke CMD-nya. Kita ping. Masukkan IP di laptop yang pertama tadi. 195.432. Nah, sudah berhasil karena sudah reply. Nah, kemudian setelah ping, kita masuk ke laptop yang pertama untuk men-ping juga apakah si laptop kedua ini sudah terhubung atau belum. Oke, nah di sini saya sudah di laptop yang kedua. Yang pertama lagi, kita melakukan ping ke IP di laptop yang kedua yang sudah kita buat tadi, yaitu kita masuk ke CMD-nya. Kita melakukan ping ke IP di laptop yang kedua, 195.433. Oke, reply tandanya berhasil nih. Selanjutnya kita melakukan create folder di bagian File Explorer. Kita buat di download, kita create new folder. Kita contohkan di sini, kita buat folder latihan. Nah, kemudian setelah kita sudah meng-create folder, kita klik kanan. Nah, kemudian kita show more option. Kita give access to specific people. Nah, kemudian di sini kita pilih, sini ada isi. Kita add-kan. Di sini bisa kita pilih nih, si yang akan mengakses file ini dia hanya bisa meread saja atau read or write. Jadi hanya bisa melihat saja atau ada yang bisa melihat dan juga ada bisa mengubah. Kita pilih ke read atau write karena nanti supaya bisa dia bisa melakukan pengetikan, bisa melakukan perubahan di file folder tersebut. Kemudian kita share, kita downkan. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke PC yang kedua untuk membuktikan apakah sudah terhubung dengan si folder ini. Nah, oke. Selanjutnya, sini saya sudah berada di laptop yang kedua lagi. Nah, di sini untuk mengambil nih folder yang sudah saya buat dan saya sudah menghubungkan untuk si aksesnya. Di bagian searching si file explorer, kita backslide 2 kali. Kemudian kita masukkan si IP address si laptop. Pertama, 195.432. Nah, di sini ada maksud enter network credential. Dari sini karena kita tadi sudah membuat ada username dan juga ada password, kita masukkan di sini username-nya itu tadi adalah SC dan juga passwordnya 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, di sini sudah langsung muncul si folder yang saya buat di laptop yang pertama. Ini dia. Nah, di sini kita buktikan apakah di laptop yang pertama, ketika kita membuat folder nih di laptop yang kedua, apakah langsung muncul di laptop yang pertama? Kita buktikan. Kita buat folder atau kita mungkin hanya membuat sebuah catatan teks dokumen. Misalnya di sini kita buat contoh. Kita isi. Kita isi halo. Kita save. Kemudian kita buka di laptop yang pertama, apakah sudah muncul atau belum. Oke, di sini saya sudah berada di laptop yang pertama lagi. Mari kita cek di folder yang pertama. Nah, langsung sudah muncul ada teks dokumen yang dibuat di laptop yang kedua tadi, yaitu saya mengetikkan halo. Nah, ketika saya coba, saya mengetikkan sesuatu hai, dan saya menghapus kata-kata halo, di laptop yang kedua juga pasti akan berubah.
Oke, mari kita buktikan di laptop yang kedua. Nah, mari kita cek apakah di laptop yang kedua sudah berubah di bagian dokumen teks. Nah, di sini sudah menjadi high. Nah, di sini sudah membuktikan bahwa menghubungkan antara satu PC, satu laptop dengan laptop yang lainnya menggunakan kabelan tipe kabel cross. Nah, itu sudah berhasil. Oke, sekian dari saya. Sekian penjelasan menghubungkan satu laptop dengan laptop yang lainnya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.